kata Mama Jessie, kamu cantik. Cantik sekali. Harum. Makasih Om. Ayo. Maaf Om, ada telepon. Gak apa-apa kan? Sebentar aja. Boleh. Untuk orang secantik kamu. Halo? Apa? Oke. Saya akan kesana sekarang. Oke. Oh, maaf Om, saya harus pergi. Tunggu dulu. Saya sudah bayar kamu. Kamu mau kemana? Maaf banget Om, adik saya masuk rumah sakit. Saya harus pergi sekarang, maaf banget. Itu bukan urusan saya. Saya sudah bayar kamu. Ayo layani saya. Kamu tetap harus di sini. Jangan lari. Mau kemana lo? Mami. Maaf banget, Mi. Ini masuk rumah sakit lagi, Mi. Dan orang rumah sakit baru nelpon aku dan aku harus kesana sekarang. Maaf banget ya. Dengar ya? Oh, mau adik kamu sakit kek, mau dia mampus kek. Saya nggak peduli. Yang saya tahu adalah kalau jam kerja kamu harus kerja. Kamu pikir kamu bisa pergi gitu aja dari hidup saya? Hah? Manda, utang kamu sama saya masih banyak. Utang apa ya, Mi? Selama ini kan aku kerja untuk ngebayar semua utang-utang aku. Utang kamu sama saya nggak pernah selesai. Tahu? Mami sakit, Mimi. Mami sakit, Mami sakit. Manda! Randy, Gatot! Kejar dia! Tunggu. Kurang ajar ya. Mbak, sini lu, jangan kabur. Mbak, nggak apa-apa. Sabar dulu, sabar. Ini bukan urusan lu ya. Minggir nggak lu? Tapi kakak lama banget datangnya ya. Siapa yang bawa kamu ke sini? Enggak kita. Bagian mana yang sakit, ha? Yang mana yang sakit? Enggak apa-apa. Dok, Meskipun sudah rawat jalan, sepertinya kondisi ginjal Nina makin memburuk. Nina butuh transplant sekarang. kalaupun nanti ada donornya, gimana aku bisa bayarnya? Tapi sabar ya, Dek. Kamu bertahan. Apapun akan kakak lakukan untuk kamu. Karena cuman kamu yang kakak punya. Barang-barang saya? Baik, Bu. Sayang, I'm home. Sayang, maaf aku pulangnya telat. Nah, kamu tahu sendiri kan, Cindy tuh kalau bikin acara kan lama banget. Miss you. Ma, ya ampun. Ma, pas banget. Tadi I buying your favorite cheesecake. Cobain dong.
Ini ada apa ya? Udah diem. Duduk. Duduk. Kamu shopping lagi? Tanda tangan. Kita cerai. Ngapain kamu nanya Erik? Saya yang menentukan di sini. Maafin aku, Lisa. Tapi aku harus melakukan ini. Mas, Aku udah sering bilang sama kamu, kan. Kamu harus lebih fokus sama aku dan urusan rumah. Tapi lihat diri kamu. Kamu lebih sibuk sama diri kamu sendiri, teman-teman, arisan. gak gitu Mas. Maksudnya apa? Hah? Kamu pikir kamu istri yang baik? Kamu tuh nggak pernah ngurusin suami kamu. Kerjanya cuma foya-foya, senang-senang shopping, arisan. Nih! Ini semua tagihan kartu kredit kamu. Kita nggak punya pilihan lain. Perceraian adalah jalan terbaik. Aku gak mau cerai sama kamu Mas. Kamu udah berapa lama nikah sama anak saya? Atau jangan-jangan kamu emang nggak mau punya anak? Itu gak bener Ma. Aku mau punya keturunan dari Mas Erik. Tapi kenapa setiap aku ajak ke dokter untuk program hamil, kamu nggak pernah mau? Mas ini gak adil. Kamu gak boleh ngelakuin ini dong ke aku. Kamu udah jangan banyak omong ya. Keluarga saya tuh keluarga terpandang. Erik itu anak saya satu-satunya. Jelas? Yang saya cari adalah perempuan yang bisa memperhatikan anak saya. Oh, saya tahu. Kamu pasti takut kan cerai sama anak saya? Karena kamu nanti nggak akan bisa foya-foya, seneng-seneng ngabisin uang anak saya lagi. Tapi kamu nggak usah khawatir. Saya udah siapkan gonogini jatah untuk kamu. Dan semuanya sudah tercantum di surat perjanjian itu. Jadi kamu tanda tangan sekarang. Mas kamu gak belain aku. Kamu gak ada sedikit aja buat pertahanin rumah tangga kita. Maafin aku, Lisa. Mas bukan maaf yang aku mau. Kamu sekali aja gitu nolak apa yang mama kamu mau. Ya tapi ini adalah jalan terbaik buat kita. Bukan buat kita Mas, tapi buat kamu. Pengecut kamu, pengecut kamu. Kamu tuh udah keterlaluan. Kamu tanda tangan sekarang juga. Ayo. Enggak, aku gak mau. Enggak kamu ya Mas. Lisa, tolong tanda tanganin aja, Lisa. Enggak, aku gak mau. Lisa! Raji, kamu cerain aku, Raj. Aku bunuh diri sekarang. Lisa, kamu tenang dulu, Lisa. Enggak. Aku nggak mau bisa sama kamu, Mas. Lisa, jangan lakukan itu. Lisa, kamu tenang dulu. Aku mau bunuh diri aja, Mas. Aku nggak bisa sama kamu, Mas. Aku nggak sanggup, aku nggak ikhlas. Aku nggak mau kehilangan kamu, Mas. Tapi udah gak ada alasan lagi untuk pertahanin pernikahan kita. Stop drama ini. Stop. Dasar tua bangka sialan. Lihat aja kamu nanti. Hei, Lisa, kamu dengar ya. Kalau kamu nggak mau tanda tangan, saya nggak akan kasih kamu sepeser pun tagono gini itu. Kalau kamu berani menuntut dan memperpanjang masalah ini,
kamu akan berhadapan dengan puluhan pengacara saya. Pilihan ada di tangan kamu. Brengsek. Erik bener-bener udah dicuci otaknya sama lampir itu. Aku nggak boleh tinggal diem. Aku harus cari cara untuk dapetin Erik kembali. Tunggu. Mau apa lagi sih ini nenek lampir? Kembaliin cincin perkawinan kamu. Karena itu punya almarhum ibu saya. Mana cincinnya? Tapi kan Mas Erik kasih cincin ini buat aku, Mah. Saya mau kasih cincin itu untuk calonnya Erik nanti. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Ma, aku nggak mau. Ma, udah, Ma. Ma. Kamu tuh tua bangka yang nggak tahu diri. Terlaluan kamu yang gak sopan. Saya bilang kembaliin sekarang. Ini ambil. Udah, cukup. Mama kamu yang nyerang aku duluan. Udah. Dan jaga bicara kamu sama mama. Sekarang juga kamu keluar dari sini. Saya nggak mau lihat muka kamu lagi. Jangan pernah kembali ke sini lagi. Keluar! Aku minta kamu pergi. Maaf ya kak, aku jadi ngerepotin kakak. Kakak nggak pernah ngerasa direpotin sama kamu. Kakak bakal lakuin apapun untuk kamu. Ini cuman kamu yang kakak punya. Dah, mendingan sekarang kamu istirahat. Tapi minum dulu. Minum pelan-pelan. Manda. Mi, Ami kok bisa tahu aku ada di sini, Mi? Aku bisa tahu. Kamu masih belum tahu saya siapa. Kalau kamu ngumpet di sarang semut pun, ya saya bisa tahu lah. Kenapa kamu gak kerja? Mi, maaf. Aku belum bisa kerja dulu. Soalnya aku harus jagain adik aku yang lagi sakit. Kamu mau jagain adik kamu atau mau lihat dia mati? Saya tahu kamu butuh uang banyak untuk biaya pengobatan adik kamu. Tapi di mana lagi kamu bisa dapat uang banyak selain kerja sama saya? Udah, kamu siap-siap. Kamu harus kerja. Banyak yang nungguin. Maafin kakak ya, Dek. Kakak harus cari uang dengan cara kayak gini. Ya lagian sih Lulis, gue kan udah bilang, lu gak usah nunda-nunda kehamilan. Jadi kan begini akibatnya. Ya kan emang gue nggak mau punya anak. Lagian, ya kali gue harus ngerusak badan gue demi gue harus punya anak gitu. Urus anak tuh ribet, gue nggak suka. Dan gue juga nggak expect endingnya bakalan kayak gini. Ya sekarang gini deh Lis, gimana pun caranya, lu harus bisa perbaiki situasi. Ya gue juga tahu. Gue bakalan ngelakuin apapun caranya agar Mas Erik bisa balik sama gue. Dan semua harta kekayaan Mas Erik
harus jatuh ke tangan gue. Bye. Ayo ikut lu. Ikut. Sekarang lu bayar hutang lu, ha? Jadi saya bakal bayar, tapi nggak sekarang. Lu tiap malam tidur sama laki-laki kan? Hah? Jangan jual mahal deh lo. Kita ngikutin lu ke sini karena kita tahu lu habis ngelayan om-om kan? Jadi perempuan itu perempuan malam. Ayo ikut. Ayo. Saya yang akan bayar utang dia. Siapa lo? Hah? Mau bayarin hutang dia? Lo nggak perlu tahu gue siapa. Yang penting kan gue bayar. Berapa utang dia sekarang gue transfer. Hutang dia 18 juta. Ini nomor rekeningnya. Udah ya? Hai, saya Lisa. Amanda, kamu kenapa ngebantuin saya? Emang salah? Aku tahu di dunia ini nggak ada yang gratis. Good girl. Emang bener sih. Jadi kasih tahu saya, gimana cara saya ngebayar bantuan kamu tadi? Saya mau kamu ngegoda mantan suami saya. Buat dia jatuh cinta sama kamu. Dan setelah itu kalian menikah. Apa? Kenapa kamu mau nyuruh aku melakukan hal gila seperti itu? Saya nggak bisa kasih dia anak. Dan ibu mertua saya yang brengsek itu memaksa anaknya untuk menceraikan saya. Saya nggak mau kehilangan suami saya yang kaya, baik, dan hidup saya harus downgrade karena saya belum tahu saya bisa dapat suami seperti dia lagi atau enggak. Yang pasti, gimana caranya agar saya bisa balik dengan mantan suami saya? Tapi kenapa harus aku? Karena saya tahu kamu perempuan malas. Jadi kamu udah biasa kan ngegodain banyak laki-laki di luar sana buat dia mau nikahin kamu, dan setelah itu kamu hamil dan kamu harus tinggalkan dia. Kamu harus tinggalkan anak itu dengan dia. Dia pasti hancur banget hatinya. Dan disitulah saya akan datang menjadi penyelamat di cerita ini. Saya akan jadi ibu dari anak itu, dan dia akan menikahi saya lagi. Kamu benar-benar gila. Saya akan kasih kamu 300 juta. Apa? 300 juta? Uang itu kan cukup untuk biaya operasi Nina. Aku nggak harus lagi kerja jadi perempuan malang kayak gini. Maaf, kamu salah orang. Saya nggak bisa ngelakuin hal gila seperti itu. Jadi kamu lebih memilih untuk jadi perempuan malam daripada terima tawaran saya? Belum jaga ya mulut kamu. Kamu nggak pernah tahu apapun tentang aku. Halo? Apa? Nina drop? Iya. Saya kesana sekarang. Nina, tolong Nina sayang. Bu Amanda. Loh,
yang terjadi sama adik saya, Dok? Tadi Nina keadaannya sempat drop, tapi sekarang sudah mulai stabil. Sempat juga paru-parunya dipenuhi dengan cairan dan Nina kehilangan kesadarannya. Terus saya sekarang harus gimana, Dok? Nina harus segera melakukan transplantasi ginjalnya. Dok, tapi saya nggak ada biayanya, Dok. Tapi kita sudah tidak ada pilihan lain lagi. Nina. Saya bisa bantu biaya operasi adik kamu. Kamu? Saya akan bayar sekarang, Dok. Dan tolong lakukan operasinya segera. Baik, kalau begitu saya permisi. Apa yang sedang kamu lakukan di sini? Saya cuma mau bantu adik kamu. Sekarang kamu butuh biaya kan? Untuk bayar operasi adik kamu. Saya? Ingat ya Amanda, waktu terus berjalan, saya bisa bantu kamu. Tapi saya mau kamu juga lakukan apa yang saya minta. Atau saya batalkan biaya operasi adik kamu. Gimana? Saya mau. Oke. Apa yang telah aku lakukan, aku benar-benar gak punya pilihan lain. Nina? Kak, Kira kamu bangun? Kak. Aku di mana, Kak? Sekarang kamu lagi di kamar. Kamu baru selesai operasi. Tapi dari mana kakak dapat biaya operasi aku? Wah, Nina udah sadar. Ngapain dia kesini? Hai cantik. Kenalin, aku Lisa, temennya kakak kamu. Cepet sembuh ya cantik. Makasih, Kak. Aku baru tahu Kak Amanda punya temen namanya Kalisa. Temen baru. Iya kan Manda? Kamu ngapain kesini? Ya emangnya kenapa? Saya kan datang ke sini mau ngejenguk adik kamu. Aku gak mau ya, sampai adik aku tahu soal perjanjian kita. Tuh? Waduh. Oh, jadi adik kamu tuh nggak tahu kalau ternyata kakaknya ini perempuan malam. Kalau dia tahu, kasihan banget ya. Karena pasti dia bakalan malu. Tolong jaga ya bicara kamu. Atau apa? Makanya, kamu tuh jangan ngatur saya. Tapi saya yang ngatur kamu. Jadi terserah saya dong, kapanpun saya mau datang ke sini. Ingat ya Manda, utang kamu dan adik kamu tuh udah banyak. Paham? Amanda, ingat ya, kamu itu milik saya.
tagihan rumah sakit adik kamu terus berjalan. Dan saya juga harus segera menjadi nyonya Erik Atmaja. Jalankan rencana kita yang pertama. Jangan sampai gagal. Mau kemana? Diam. Ayo bawa, ikut, ayo. Ayo. Ikut. Hei, lepasin dia. Lu diam aja. Lu nggak usah ikut campur urusan kita. Kalian berdua yang pengecut ya. Beraninya sama perempuan. Lu mau jadi pahlawan? Mendingan lu pergi. Pergi lo. Kenapa emang? Kalau gue mau jadi pahlawan, kenapa emang? Hah? Banyak ngomong lu. Diam. Mbak, udah gak apa-apa? Gak apa mas. Coba bangun yuk. Itu tasnya di bawah. Oke. Aduh, kaki aku kesleo deh. Ya, di sebelah sini. Iya. Yaudah gini aja. Kita langsung ke dokter, saya yang antar. Biar langsung diperiksa, Mbak. Oh, nggak usah mas. Diurut aja, ntar juga sembuh kok. Mbak yakin? Yakin. Yaudah, yuk. Mbak, ini aku minta maaf ya, tapi aku kayak harus bawa Mbak bantu ke mobil deh. Mbak, taruh tangannya di sini. Saya minta maaf ya, Mbak ya. Ready? Dia kayaknya laki-laki yang baik. Kasihan dia. Aku seharusnya tidak membohongin dia kayak gini. Tapi mau gimana lagi? Aku butuh uang untuk pengobatan Nina. Akhirnya kamu masuk ke jebakan aku. Sorry. Kamu tuh kenapa bandel banget sih? Malah nggak mau diajak ke dokter. Menurut juga pasti sembuh, Mas. Ini udah enak kan? Coba deh, kamu napak dulu. Coba. Gimana? Udah enak kan? Yaudah, kalau gitu aku ambil minum dulu ya. Udah nggak usah, kaki kamu kan masih sakit. Udah nggak apa-apa mas, bentar ya. Ini minumnya. Makasih ya. Sama-sama. Mas, ini saya juga bawain kaos. Kan itu baju masnya kotor terus basah. Oh ini, udah nggak apa-apa lah. Ini juga udah mau kering kok. Yang ada nanti mas masuk angin. Udah nih ganti. Perempuan ini sepertinya berbeda dari wanita-wanita yang biasa aku kenal. Dia bukan cuma cantik, tapi juga begitu perhatian. Sesuatu yang gak pernah aku dapetin dari Lisa.
Masakan kamu enak banget. Beneran. Enak apa lapar, Mas? Enak banget, beneran. Makasih, Mas. Kamu emang suka masak? Iya. Namanya aku hidupnya sendiri dari dulu. Jadi harus bisa masak. Maksudnya? Jadi aku besar itu di panti asuhan. Orang tua aku meninggal di umur aku 5 tahun. Meninggalnya karena kecelakaan. Aduh, sorry ya, aku nggak tahu. Nggak apa-apa, Mas. Nggak apa-apa. Maksudnya sendiri gimana? Apanya nih? Suka masaknya atau... Enggak dong, Mas. Maksud aku, Mas tinggal di mana? Udah menikah atau... Kalau nggak mau dijawab atau nggak mau cerita, nggak apa-apa. Bukan itu sih, tapi aku baru aja bercerai. Oh, maaf Mas. Aku nggak tahu. Semoga Mas Erik bisa dapat penggantinya perempuan yang jauh lebih baik. Amin. Kalau gitu aku pulang ya. Kamu jaga diri baik-baik ya. Makasih ya, Mas. Mas. Ya. Kamu hati-hati ya. Mas Erik ngapain lama-lama di sini? Tadi bajunya kotor. Gara-gara kena kubangan air. Terus kamu ngapain masakin dia segala? Ya aku kasihan lah sama dia. Dia udah nolongin aku. Lagian ini juga udah malam. Ya pasti dia lapar. Oh, oke. Itu bisa jadi nilai plus buat kamu. Karena kamu bisa masak. Soalnya selama saya nikah sama Mas Erik, saya sih ogah ya masakin dia. Tapi ingat ya Amanda, jangan kamu sampai jatuh cinta sama Mas Erik. Karena dia itu milik saya. Dia dan semua harta keluarganya itu milik saya. Begitu nenek brengsek itu mati, semua harta itu akan jatuh ke tangan saya. Paham kan? Erik sayang, Erik sini. I have a good news for you. Hai sini dong. Ini surprise loh. Ada apa sih, Mah? Kayaknya happy banget. Jadi, Mama kan akrab sama teman-teman Mama. Ada Tante Ratna, Tante Susi. Nah, Mama mau kenalin sama anak-anaknya mereka. Dan mereka ini cantik-cantik, high quality jomblo. Nih fotonya. Gimana? Oke, sebelum aku tanggepin ke situ, Ya. aku sebenarnya mau kasih tau Mama kalau aku udah punya pilihan. Pilihan? Iya, calon istri. Siapa? Bibit bebet bobotnya gimana? Namanya Amanda. Dia itu baik, cantik, smart,
dan jago masak lagi. Terus orang tuanya siapa? Tapi Mama janji ya, Mama nggak marah sama aku. Amanda itu yatim piatu, Ma. What? Yatim piatu? No. Ya orang tuanya meninggal kecelakaan waktu dia masih kecil, Ma. Please, Erik. Nggak bisa. Nggak. Mama nggak bisa terima. Mama nggak setuju. Nggak bisa. Nggak. Mama nggak mau. Nggak. Mama tenang dulu dong, Ma. Aku bisa buktiin kalau Amanda itu memang baik, Ma. Dia care sama aku dan dia punya pekerjaan yang bagus. Dan terutama, Ma, dia nggak matre. Aku yakin Mama pasti suka sama dia. No, Mama bilang no. Mama nggak mau kamu nikah sama perempuan yang nggak jelas asal usulnya. Kamu harus putus sama dia. Ma, please, Ma. Tolong percaya sama aku. Kasih aku kesempatan untuk buktiin kalau Amanda itu pantas buat jadi pasangan aku. Pokoknya Mama bilang enggak. Mama nggak setuju. Ma, aku udah ngorbanin pernikahan aku demi Mama. Jadi tolong kali ini kasih aku kesempatan untuk menikahi wanita yang aku suka, Ma. Aku mohon sama Mama. Masa Mama nggak mau sih ngeliat anak Mama ini bahagia, Ma? Hah? Justru ini semua untuk kebahagiaan kamu. Oke, Mama. Kalau memang Mama mau aku bahagia, kasih aku kesempatan, ya? Mama nggak janji. Mas, kamu kenapa? Enggak apa-apa. Kok kamu diem aja dari tadi? Aku cuma lagi mikir aja. Mikirin apa? Aku mau kenalin kamu sama mama aku. Apa? Kenapa? Enggak. Maksud aku kan kita baru kenalnya. Ya aku tahu sih emang baru 2-3 bulan kita deket. Tapi, entahlah. Aku ngerasa ada yang beda aja sama kamu. Aku ngerasa nyaman. Amanda. Aku mau kamu menikah sama aku. Amanda, kita udah saling kenal. Kita udah saling tahu. Dan aku ngerasa nyaman sama kamu. Aku mau kamu jadi istri aku. Dan kamu jadi ibu dari anak-anak kita nanti. Kenapa aku tiba-tiba ngerasa sangat bersalah ya? Mas Erik ini laki-laki baik. Dia benar-benar cinta sama aku dan ingin menikahi aku. Amanda? Jadi gimana? Kau mau menikah sama aku? Gimana ini? Tapi kalau aku tidak mengiyakan keinginan dia, bagaimana nasib Nina? Mau? Iya. Iya. Aku sayang sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Mas. Halo. Ini Amanda. Oh, ini yang kamu bilang tinggal di panti asuhan.
pendidikan terakhir kamu apa? Dan sekarang kamu kerja di mana? Duduk sayang. Saya nggak kuliah, Tante. Setelah lulus SMA, saya langsung kerja. Pasti gaji kamu kecil ya? Ma, please. Kamu ingin menikah sama anak saya? Iya atau tidak? Iya, Tante. Saya setuju. Tapi dengan satu syarat. Kamu harus tes kesehatan. Dan saya harus pastikan kalau kamu bisa kasih saya cucu. Dok, bagaimana hasil tesnya? Bagus. Rahimnya juga sehat. Subur. Dan harusnya sih bisa segera hamil setelah nikah. Maafin aku ya Allah. Aku menjadikan sebuah pernikahan seperti permainan. Maafkan aku, Mas Erik. Kamu adalah laki-laki yang baik. Kamu gak pantas dibohongin kayak gini. Kamu layak punya anak dengan wanita baik-baik, Mas. Jadi kalian akan segera menikah? Ya, saya benar-benar nggak percaya. Semua rencana saya akan segera berhasil. Tapi ingat ya Amanda, sekali lagi saya ingatkan, jangan sampai jatuh cinta. Tugas kamu hanya untuk memberi saya dan Mas Erik anak. Kalau kamu sampai jatuh cinta dan ingin merebut Mas Erik, kamu akan menyesal. Lagian, kalau Mas Erik tahu kamu ini seorang wanita malam, dia nggak akan mungkin mau sama kamu. Dia nggak akan nerima kamu. Karena kamu tuh bukan level dia. Kamu nggak pantas buat Mas Erik, Amanda. Paham kan? Untuk biaya pengobatan adik kamu. Dan sekarang kamu boleh pergi. Lisa. Mas Erik? Mas Erik kok bisa kesini sih? Aku juga nggak tahu, mendingan sekarang kamu ngumpet. Lisa. Hei, aku ganggu gak? Enggak. Boleh aku masuk? Boleh, masuk aja. Kasih. Kamu tumben kesini. Ada apa, Mas? Aku mau kasih tahu kamu sesuatu. Soal? Gimana ya? Gak ada cara yang mudah untuk mengatakan ini, Lisa. Jadi, Mas, kamu tuh mau ngomong apa? aku akan menikah. Menikah? Iya, makanya aku datang ke sini karena aku sangat menghargai kamu, Lisa. Aku mau kamu tahu dari diri aku sendiri, bukan dari orang lain. Aku ikut bahagia, Mas. Semoga pernikahan kamu kali ini bisa membahagiakan kamu dan mama kamu ya. Ya, semoga kamu juga bisa melanjutkan hidup kamu ya. Yaudah, kalau gitu aku pamit ya, Lisa. Dan aku ada satu permintaan. Ya mungkin ini berat, tapi aku mau kamu hadir di pernikahan aku, Lisa. Yaudah, kalau gitu aku pergi ya. Makasih, Lisa. Iya.
Ingat kata-kata saya tadi ya, Amanda. Jangan sampai jatuh cinta. Karena Mas Erik itu punya saya. Sayang, kenapa sih? Kamu masih kepikiran sama resepsi tadi siang ya? Ya Allah, apa yang aku rasain ini? Perasaan apa ini? Tugas kamu hanya untuk memberi saya dan Mas Erik anak. Kalau kamu sampai jatuh cinta dan ingin merebut Mas Erik, kamu akan menyesal. Aku gak akan jatuh cinta sama laki-laki ini. Aku gak akan pernah jatuh cinta sama dia. Sini, lihat aku. Kamu kenapa sih? Lu diem aja. Jujurnya, aku masih gak percaya kalau kamu udah jadi istri aku. Aku juga, Mas. Sayang, pokoknya aku janji sama kamu. Aku akan selalu bagain kamu. Jangan jatuh cinta, Amanda. Ingat, jangan jatuh cinta. Ma? Mama? Ma? Ma? Ya? Amanda, Ma. Amanda hamil, Ma. Coba lihat. Nih. Alhamdulillah. Selamat ya buat kalian berdua. Amanda, Mama senang sekali, bahagia sekali. Kamu harus berikan Mama cucu laki-laki yang sehat. Ya, sayang? Iya, Ah, alhamdulillah, aku juga senang banget. So sweet. Astaga, perasaan apa ini? Seperti aku mulai jatuh cinta sama suamiku. Tapi enggak. Aku harus bisa membuang perasaan itu. Karena Mas Erik bukan milik aku. Permisi, Bu. Ada tamu di bawah, katanya saudara Ibu. Saudara saya. Betul, Bu. Hai, Amanda sayang. Mami Jessie, ngapain dia ada di sini? Dia tahu dari mana aku ada di sini? Saya nggak tahu loh kalau Amanda itu punya saudara. Karena selama ini saya tahu kalau dia yatim piatu. Saya sempat mengasuh Amanda waktu kecil. Oh ya? Oh, sayang, kok kamu nggak pernah ngajak saudara kamu ke rumah? Karena saya baru pulang dari luar negeri. Tapi sekarang saya pasti jadi sering main ke sini. Yaudah, yuk mah. Sayang, aku berangkat ke kantor dulu ya. Kamu have fun ya. Tante, anggap aja rumah sendiri ya. Terima kasih banyak ya. Saya juga mau arisan, mau bareng sama anak saya. Oke. Makasih. Hati-hati ya, Ma. Hati-hati, Mas. Mami ngapain kesini? Perempuan sialan. Kamu pikir kamu bisa pergi dari saya? Kamu bisa hilang gitu aja? Gitu? Ternyata kamu udah nikah ya? Sini, mana bayaran saya? Cepet, bayaran. Kalau nggak saya kasih tahu sama mereka kalau kamu adalah perempuan malam. Perempuan murahan.
Bukan bayaran. Mimi. Aku bakal bayar. Aku janji aku bakal bayar. Kasih aku waktu buat cari uangnya dulu. Kamu harus bayar 50 juta. Tunggu. Karena lo dibuat gue rugi, kamu harus bayar 150 juta. Saya kasih kamu waktu 3 hari. Kalau nggak, saya akan balik lagi ke sini. Paham? Apa? 150 juta? Kalau aku nggak kasih Mami Jessie, dia bakal cerita semuanya ke Mas Erik, Bu Rosa, tentang semuanya. Kamu mau rencana kita gagal, berantakan? Apalagi sekarang aku lagi hamil. Ya udah, saya akan kasih kamu 150 juta. Tapi kamu harus pastikan perempuan itu tidak akan bikin masalah. Dan semua rencana kita tidak boleh gagal. Paham kamu? Sayang, kamu sakit ya? Karena kamu lagi gak enak badan, kita dinerin bed dulu ya. Ya ampun Mas, kamu ngapain coba kayak gitu repot-repot? Kalau buat istri aku, apanya yang repot sih? Apalagi sekarang kamu udah masuk kandungan 7 bulan. Pasti makin berat ya? Main, kamu mau gantiin? Nah, kamu jangan bikin mama capek ya. Di papa yang repot. Sekarang, papa mau suapin mama dulu ya. Bisa, ayo. Aku benar-benar gak sabar mau ketemu sama kamu, nak. Aku ngerasa gak pantas dicintai sedalam itu dan setulus itu sama kamu, Mas. Aku cuma seorang pembohong. Aku gak layak dapetin laki-laki kayak kamu, Mas. Kamu terlalu sempurna buat aku, Mas. Aku gak mau biarin kamu dalam kebohongan ini. Kamu ngapain kesini? Ada yang harus kita bicarakan. Soal? Aku udah gak bisa ngelakuin semua ini. Gak bisa. Gak bisa. Maksudnya? Aku udah gak bisa ngejalanin semua rencana kamu. Dan aku gak bisa ninggalin bayi ini. Aku gak bisa bohong terus. Aku udah cerita semua ke Mas Erik. Enggak. Gila ya? Gue udah bayar semua pengobatan Adele lo. Gue udah bayar mami lo biar lo tutup mulut. Lo lupa? Oh. Atau gue udahin aja semua biaya pengobatan Adele lo. Biar Adele lo tuh mati. Enggak. Adik aku gak tahu apa-apa. Saya minta tolong sama kamu. Saya minta tolong jangan sakitin Nina. Makanya lo jangan hancurin semua rencana gue, Amanda. Tapi Mas Erik gak pantas dibohongin kayak gini. Mas Erik itu orang baik. Enggak. Lo nggak bisa batalin semua rencana kita, Amanda. Gue bakalan hancurin lo. Hah? Atau lo mau milikin Mas Erik sendiri ya? Mas Erik nggak mungkin mau sama lo. Lo tuh cuma perempuan malam. Lo tuh cuma pelacur. Pelacur.
Manda, lo mau kemana? Lo masih gue. Manda, Manda lo kemana? Amanda! Amanda berhenti ya! Amanda berhenti ya! Amanda berhenti ya! Lepasin! Enggak, lepasin, saya janji saya bakal bayar uang kamu. Saya bakal cari uang dan ganti semuanya. Enggak, lo tuh gak akan bisa bayar itu, Amanda. Karena lo tuh perempuan miskin yang gak tahu diri. Lepasin! Ya Allah, Mas. Untungnya tadi aku ngeliat Amanda berantem sama laki-laki itu. Itu serem banget, Mas. Tapi siapa laki-laki itu? Ya aku juga nggak tahu. Tapi kayak pacarnya deh, Mas. Pacar? Kamu tuh jangan sembarangan ngomongnya. Tapi, Mas, maaf kalau misalkan aku ngomong di situasi yang nggak pas kayak gini. Amanda nggak mungkin melakukan itu. Dia perempuan baik-baik. Orang baik? Orang baik mana yang kerjanya jadi pelacur? Giliran sama aku aja, jahat banget. Tapi sama Amanda malah baik banget. Dok, gimana keadaan istri dan anak saya, Dok? Alhamdulillah, bayinya selamat. Walaupun kondisinya prematur, tapi bayinya sehat. Tapi istri Bapak mengalami koma karena pendarahan di kepalanya. Ya Allah, kenapa semua ini terjadi sama aku? Anakku lahir dengan selamat, sedangkan Amanda, dia koma. Dan bahkan gak tahu dia akan sadar atau enggak. Ya ampun, Mas. Kamu yang sabar ya. Semua bakalan baik-baik aja kok. Tapi Mas, kamu yakin bisa ngurus anak itu sendirian? Aku bantu ya. Makasih ya tawaran Elisa. Tapi aku akan memakai babysitter untuk merawat anakku. Karena aku nggak mau ngerepotin kamu lagi. Kamu tuh mantan suami aku. Kamu udah ngelakuin banyak hal yang baik buat aku. Dan mungkin ini satu-satunya cara biar aku bisa balas semua kebaikan kamu. Lisa, makasih ya. Kamu masih baik sama aku. Walaupun kita udah nggak ada hubungan apa-apa lagi. Mas, anak itu anak kamu. Niat aku baik. Aku cuma mau jadi ibu dari anak itu. Aku tahu kamu mau punya anak itu. Dan aku janji, aku akan ngurus anak itu seperti anak aku sendiri. Nenek bayi itu masih ada. Kami nggak butuh bantuan kamu. Lagi-lagi tua bangka ini datang. Ngapain sih dia selalu aja ikut campur? Saya masih bisa urus cucu saya. Kamu nggak usah pura-pura baik. Dan jangan pernah coba-coba masuk dalam kehidupan anak saya. Ma. Mama tuh udah gak percaya sama dia. Sama sekali gak percaya sama dia. Ya Allah, Ma. Mama kenapa sih jahat banget sama aku? Niat aku tuh baik, Ma. Anak ini butuh sosok ibu. Dan aku cuma mau bantu. Ibu dari bayi itu masih ada. Dia masih hidup. Kamu gak usah pura-pura jadi ibu tiri yang baik buat cucu saya.
Lihat aja kamu tua bangka. Hari-hari kamu akan segera berakhir. Gak ada ampun buat kamu tua bangka. Ini mobil kenapa lagi ya? Kenapa, Pak? Mohon maaf, Bu. Kayaknya ban sebelah kiri kempes, Bu. Oh, ya udah kamu urus dulu ya. Sebentar ya, Bu. Kamu akan tahu akibatnya, Rosa. Kamu akan nyesel. Bu, tolong! Ya ampun, Ibu, tolong! Biar saya aja yang bawa. Udah, nggak apa-apa sih. Baik, Bu. Habisin, Bu. Hai, Mama. Gimana? Rasanya udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Kenapa? Sakit. Makanya jangan suka urusin urusan orang lain. Kalau aja Mama nggak selalu berusaha untuk ngerusak hubungan aku sama Mas Erik, aku nggak mungkin nabrak Mama. Dan Mama nggak mungkin sampai lumpuh kayak gini, apalagi sampai stroke. Kasian banget sih. Ma, Lisa, kamu ngapain di sini? Aku kan cuma mau ngejagain Mama. Kan Mama lagi sakit. Iya kan, Ma? Aku kesini mau ngabarin kalau Amanda kondisinya udah lebih baik, Ma. Dan udah dipindah ke ruang rawat. Besok, aku udah bisa jenguk dia. Aku harus cepat bergerak. Kamu akan mati, Amanda. Karena kamu cuma jadi penghalang buat aku balik sama Mas Erik. Dasar pengkhianat. Gak akan ngebiarin kamu hidup.
Lisa. Sialan. Kamu ngapa bisa? Ih, lepasin. Aku nggak akan ngebiarin kamu sadar, Amanda. Kamu tuh udah ngebohongin aku. Kamu harus terima balasan apa yang kamu udah lakuin. Sini ke aku, lepasin. Aku akan bikin kamu mati, Amanda. Lepasin. Ah! Tolong! Tolong! Ada apa ini? Jangan ada yang maju. Sekali kalian maju, akan saya tutup leher dia dan dia akan mati. Sabar, Bu. Jangan maju. Tolong, Bu. Jangan maju. Bu, sabar, Bu. Bu. Ibu. Panggil Pak Erik. Ibu, sebentar. Ma. Kamu nggak bisa ngomong, Ma? Ada apa, Ma? Lisa? Hah? Lisa kenapa? Yang? Hah? Lisa yang? Nabrak. Kalau aja Mama nggak selalu berusaha untuk ngerusak hubungan aku sama Mas Erik, aku nggak mungkin nabrak Mama. Lisa yang nabrak Mama? Hah? Sebentar, Ma. Ya, halo. Selamat malam, Pak. Malam. Saya dari pihak rumah sakit. Saya mau melaporkan kalau baru saja terjadi insiden di kamar rawat istri Bapak. Insiden apa? Ada yang berusaha membunuh istri Bapak. Mundur semua. Mundur nggak? Mundur semua, mundur. Bapak. Enggak, Bapak. Sekarang saya minta mobil. Kalau dalam waktu 5 menit gak ada mobil, saya akan bunuh perempuan ini. Bapak, Bu. Cepetan. Lisa! Lepasin Amanda. Apa kamu udah gila ya? Mas tolongin aku, Mas. Tolongin aku. Lisa, aku udah tahu semuanya. Kamu yang nabrak mama aku kan? Aku nggak akan pernah maafin kamu. Dan aku akan pastikan kamu membusuk di penjara. Oh ya? Kalau ada yang berani nangkep aku akan bunuh Amanda. Sayang, kamu tenang ya. Kamu sabar. Lisa, lepasin Amanda. Sayang, emang kamu tahu dia ini siapa? Tahu nggak? Dia ini cuman perempuan malam, pelacur. Yang aku sewa buat deketin kamu. Enggak, itu nggak mungkin. Iya kan, Manda? Maafin aku, Mas. Semuanya salah aku, Mas. Apa maksud kamu? Aku dibayar oleh Lisa untuk bisa sama kamu. Apa? Aku sama. Mas, maafin aku. Aku emang perempuan jahat. Aku nggak bohongin kamu. Tapi aku ngelakuin ini semua demi adik aku, Mas. Adik aku lagi sakit. Adik aku lagi sakit keras. Dan aku butuh banyak uang untuk biaya pengobatan. Karena cuma adik aku yang aku punya, Mas. Dia satu-satunya yang aku punya. Sekarang kamu tahu dia siapa kan, Mas? Dia itu cuma wanita malam. Pelacur.
Pelacur. Dan aku yakin kamu nggak mungkin mau kan mas sama dia. Enggak. Kamu salah, Lisa. Setiap orang mungkin punya masa lalunya masing-masing. Amanda mungkin pernah jadi perempuan malam. Tapi dia mau berubah. Enggak bisa. Aku udah berjuang sejauh ini mas, buat kita tuh bisa sama-sama lagi. Ini semua gara-gara kamu, Amanda. Kamu yang udah ngancurin hidup aku. Kalau aku nggak bisa sama kamu, aku nggak akan ngebiarin kamu hidup sama pelacur ini. Lisa, kamu tenang ya. Kamu dengerin aku. Enggak. Aku nggak akan ngebiarin kalian hidup bahagia, Mas. Lisa. Cukup, Lisa. Sadar. Jangan gerak. Jangan kamu, Amanda. Kamu harus mati. Amanda! Dokter bilang, kamu udah boleh pulang. Makasih, Mas. Dan polisi juga udah memberitahu aku, Lisa akan ditangkap setelah keluar dari rumah sakit. Aku lega. Apa ini? Aku udah minta teman aku yang pengacara untuk ngurusin perceraian kita. Mas, aku sadar aku bukan istri yang pantas buat kamu. Aku bukan perempuan baik-baik. Aku cuman perempuan malam yang udah ngebohongin kamu. Mas, minta maaf. Aku cuma minta tolong jangan pisahin aku sama Hakim. Cuma itu yang aku minta, Mas. Mas, Aku nggak tahu. Aku belum bisa terima semua kenyataan ini. Anak kita, aku yang rawat. Kamu nggak usah khawatir. Mas, maafin aku. Semuanya salah aku. Tapi satu hal yang kamu harus tahu, Mas. Semua perhatian aku, semua perkataan aku nggak bohong, Mas. Aku benar-benar cinta sama aku, Mas. Selamat tinggal, Mas. Amanda. Apa ada ucapan kamu yang benar? Atau semuanya hanya acting untuk bikin aku jatuh cinta sama kamu?
Mas, memang awalnya semua pura-pura. Tapi lama-lama aku benar-benar jatuh cinta Mas sama kamu. Makanya aku gak bisa ngebohongin kamu dan akhirnya aku cerita semuanya sama kamu. Sampai akhirnya Lisa tahu. Lepasin! Jadi dia yang udah bikin kamu koma. Aku gak berharap kamu cinta balik ke aku. Aku cuma minta kamu bisa maafin aku. Aku sayang sama kamu, Mas. Aku juga sayang sama kamu, Amanda. Tapi untuk sekarang ini aku belum siap untuk terima semua kenyataan ini. Aku butuh waktu. Aku paham. Aku gak bisa maksa orang buat maafin aku. Makasih ya. Aku gak akan pernah lupain kamu. Karena tetap kamu ibu dari anak kita. Makasih, Mas. Jaga anak kita. Pak, jadi ini yang Bapak minta. Jadi gimana? Kehidupan Bu Amanda ternyata sangat berat sejak dulu, Pak. Orang tua mereka meninggal karena kebakaran. Nina, Lihat deh, aku sama siapa? sama siapa? Aku beli es krim dulu ya. Hati-hati ya. Boleh bicara sebentar? Aku mau minta maaf sama kamu. Karena aku tidak memberikan kamu kesempatan kedua. Sekarang aku udah tahu semuanya. Tentang kamu, hidup kamu, bagaimana perjuangan keras kamu selama ini. Dan buat aku, kamu manusia paling luar biasa. Kamu pantas bahagia. Amanda, kamu mau kembali bersama aku dan Marco? Aku mohon.
mau serius, Mas. Amanda, aku baru sadar kalau aku benar-benar sayang sama kamu. Kamu mau kan bangun kembali keluarga kecil yang baru bersama aku, Marco, dan Nina? Mau, Mas. Udah baik kan nih? Sini sayang. Nanti kita tinggal sama-sama ya. Makasih Om. Kok panggil Om? Panggil kakak dong. Iya. Kak.